Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo. Selamat datang di ruang belajar. Katanya, rezeki kita, takdir kita, itu sudah ditetapkan. Jika memang demikian, pertanyaan pentingnya, ngapain sih kita harus kerja keras untuk menjemput rezeki? Ngapain sih kita harus susah-susah berusaha? Toh kita yakin, kalau memang belum rezekinya, sekeras apapun kita berusaha, kita nggak bakalan dapat. Sementara, kalau memang itu sudah menjadi jatah rezeki kita, mungkin kita tinggal tidur aja. Rezeki itu pasti akan datang sendiri. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Di video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk memahami secara lebih logis tentang konsep rezeki dan kerja keras kita. Kita semua percaya memang Allah sudah menetapkan takdir kita. Cuman pertanyaannya, apakah Anda tahu berapa banyak rezeki yang Allah tetapkan untuk Anda? Pertanyaannya, nggak ada satu orang pun yang tahu. Karena kita nggak tahu, maka tugas kita berusaha yang terbaik. Bukan malah menyerah. Kecuali Anda sudah pasti bahwa saya rezekinya 1M. Dan itu pasti datang. Dan saya nggak perlu menjemputnya karena dia pasti akan datang sendiri. Kalau sudah tahu seperti itu, ya udah tinggal tidur aja. Cuman masalahnya, nggak ada yang pernah tahu esok. Yang kita pahami dan kita tahu adalah apa yang sudah terjadi kemarin. Kadang yang membuat kita merasa malas berusaha adalah kita menganggap apa yang terjadi kemarin itu sama dengan besok. Ketika kemarin kita sudah usaha sungguh-sungguh dan ternyata gagal, mencoba usaha lagi, gagal lagi, sampai 3 kali, akhirnya kita mengatakan, udahlah emang takdirku segini rezekinya. Ngapain sih kita harus susah-susah mencarinya? Oh, saya sudah cari selama ini berkali-kali dan ternyata hasilnya apa? Sama aja, saya nggak dapat yang sesuai dengan harapan saya. Jika Anda merasa berpikir seperti itu, maka hati-hatilah, Anda sedang terjebak dengan keputusasaan. Memang benar, kemarin mungkin rezekimu cuma segitu. Tapi pertanyaannya, apakah besok pasti sama seperti itu? Apakah pasti apa yang terjadi kemarin pasti akan berulang besok? Enggak. Yang membuat itu pasti berulang besok karena kita yang meyakininya. Bahwa apa yang terjadi kemarin sama dengan besok. Dengan mengatakan apa? Ngapain sih saya susah-susah berusaha? Saya udah kerja keras tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Ya udahlah, terserah Tuhan. Memahami takdir dan rezeki itu memang nggak mudah. Butuh kebijaksanaan dan kita harus hati-hati. Kalau kita salah memahaminya, maka kita akan salah dalam melangkah. Dan yang paling fatal, kita akan berprasangka negatif pada Tuhan. Memahami itu semua, saya akan memberikan 3 ilustrasi. Ilustrasi pertama, anggap saja ada 2 orang sahabat, Rudy dan Andi. Kita pakai logika menonton pertandingan sepak bola. Rudy dan Andi sama-sama ingin nonton sepak bola di stadion. Mereka membeli tiket. Kemudian mereka berangkat bersama. Habis itu sampailah mereka di stadion. Kemudian mereka bisa masuk ke stadion. Kemudian Rudy bilang pada Andi, aku ke WC dulu ya, saya mau ke kamar mandi. Kita langsung ketemu di atas. Kemudian Andi pun meninggalkan Rudy di situ. Dia langsung ke atas, ke tribun, ke tempat menonton pertandingan. Ternyata karena suatu hal, ketika sampai di dalam WC, entah karena sesuatu, pintu WC itu terkunci dari luar. Dan Rudy terpaksa nggak bisa meninggalkan kamar mandi itu sampai pertandingan selesai. Baru setelah pertandingan selesai ada seseorang yang menolong dia sehingga dia bisa keluar dari kamar mandi. Kemudian ketika mereka pulang, Andi pun mencari Rudy sambil bertanya, kamu ada di mana? Kemudian Rudy pun menjawab, aku nggak sengaja terkunci di WC. Maka di titik ini, 2 orang yang sama-sama berusaha dengan baik. Mereka menonton sepak bola sebagai goalnya, membeli tiket sebagai persiapannya, berangkat dan datang ke stadion sebagai ikhtiarnya. Tapi ternyata hanya Andi yang bisa nonton pertandingan, sementara Rudy enggak. Ini mirip seperti takdir kita. Usaha yang sungguh-sungguh yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ternyata punya hasil yang berbeda. Ada yang berhasil dan ada yang enggak. Inilah keputusan Allah. Tugas kita satu, berusaha. Kemudian kita pada ilustrasi kedua. Ada 2 orang sahabat. Anggap saja Hasan dan Husain. Hasan dan Husain sama-sama nggak serius dalam berusaha. Mereka sama-sama agak sedikit asal-asalan dalam melakukan ikhtiarnya.
Mereka ya memang berusaha, tapi nggak serius. Hasan berhasil karena kebetulan ia mendapatkan keberuntungan, sementara Husain gagal. Karena ya memang dia nggak serius, yang penting usaha. Ini mirip kayak kita mau ikut ujian, satunya nggak belajar, yang satu juga sama-sama nggak belajar. Tapi yang satu lulus dan satunya enggak. Kenapa? Yang lulus tadi kebetulan ia duduk dengan teman baiknya yang kebetulan pinter. Akhirnya dia dapat jawaban di situ. Yang tadi nggak lulus, ya memang dia lagi apa saja. Karena memang dia nggak serius dalam berusaha. Kadang takdir kita gitu. Kita merasa sudah usaha, tapi sebenarnya usaha kita nggak serius. Karena usaha itu nggak serius, akhirnya apa? Kadang berhasil, kadang enggak. Sementara ilustrasi ketiga, katakanlah Rahmat dan Arif. Sama-sama nggak berikhtiar sama sekali. Sama-sama cuman tidur. Nggak ngapa-ngapain. Bedanya, si Arif tiba-tiba dapat telepon. Dia punya sahabat baik yang kebetulan jadi pengusaha sukses. Si Arif dipanggil. Rif, ikut saya ada kerjaan buat kamu. Bantu saya. Ternyata Arif menjalani pekerjaan itu dan sukses. Dan ia bisa menjadi kaya. Sementara si Rahmat enggak. Sama-sama mereka nggak berikhtiar. Bedanya apa di sini? Satu, si Arif yang nggak ikhtiar ternyata tiba-tiba sukses karena dapat durian runtuh, dapat hadiah karena punya teman yang sukses. Sementara Arif enggak. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Bahwa ketika kita ikhtiar dengan sangat sungguh-sungguh, ada potensi kita juga gagal. Orang yang ikhtiar sungguh-sungguh punya proporsi 70-80% berhasil. Sementara 20-30% gagal. Jika kita mencoba selama 10 kali, berarti ada kemungkinan 3 kali kita mengalami kegagalan dan 10 kali kita mengalami keberhasilan. Ini kalau ikhtiar kita sungguh-sungguh. Jadi, jika hari ini kita gagal dan memang ikhtiar kita sudah sungguh-sungguh, mungkin kita sedang mengambil jatah kegagalan kita. Maka setelah ini kita pasti akan dapat kesuksesan. Pada ilustrasi kedua, yang sama-sama usaha tapi nggak serius dalam berusaha. Maka proporsinya 40%-50% berhasil. Ikhtiar yang asal-asalan tadi bisa jadi 40%-nya berhasil. Sementara 60%-nya gagal. Maka jika kamu gagal terus-menerus, coba cek, evaluasi. Prosesmu baik atau enggak. Sementara ilustrasi ketiga, mereka yang sama-sama nggak ngapa-ngapain dan pada akhirnya dapat rezeki yang luar biasa. Dapat keberhasilan yang luar biasa. Itu mungkin proporsinya cuma 10%. Dari 9 orang hanya 1 yang bisa mendapatkannya. Bahkan kurang dari itu. Bahkan mungkin cuma 5%. Selebihnya gagal. Artinya apa? Jika kita hari ini nggak ngapa-ngapain, maka logikanya mungkin kemungkinan besar kita akan gagal. Sementara hanya 5%, bahkan kurang dari itu yang bisa sukses. Itu pun benar-benar semua tergantung pada Allah. Sementara jika kita sudah usaha, tapi usaha kita nggak serius, belajarnya nggak serius, persiapannya nggak serius, pokoknya usahalah. Ini mirip seperti ayam yang menjemput rezekinya. Ya gitu-gitu aja hidupnya. Ya berusaha cari makan kesana kemari, tapi ya memang cuman di batas itu. Itulah orang-orang yang nggak serius dalam berikhtiar. Maka memang proporsinya cuman segitu. Kemungkinan keberhasilannya nggak lebih dari 40%, sementara 60% gagal. Sementara ketika kita serius berikhtiar, melakukan persiapan sudah, kemudian belajar sudah, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka proporsinya 70-80% kita sukses. Yang selebihnya bisa gagal. Pertanyaannya, Anda mau memilih pintu yang mana dalam menjemput takdir dan rezeki Anda? Pintu pertama yang sungguh-sungguh dalam berikhtiar, atau pintu kedua yang asal-asalan, atau pintu ketiga, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, kalau emang rezekinya semua pasti akan datang. Jika kita memilih pintu pertama, kita secara logika, secara matematika manusia, tingkat keberhasilannya ada di angka 70-80%. Sementara jika kita memilih pintu kedua, usaha tapi asal-asalan, tingkat keberhasilannya ya cuma 40%. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Sementara ketika kita memilih pintu ketiga, yang nggak ngapa-ngapain, berharap ada keajaiban, mungkin tingkat keberhasilan Anda kurang dari 5%. Sekarang silakan Anda pikirkan, Anda mau menjemput takdir Anda lewat jalan yang mana? Usaha yang sungguh-sungguh,
usaha yang asal-asalan atau nggak ngapa-ngapain. Jika Anda merasa saya sudah usaha nih, saya sudah sungguh-sungguh, tapi kok gagal juga, coba dicek. Jangan-jangan Anda baru merasa berusaha sungguh-sungguh, padahal realitanya enggak. Itu cuma perasaan Anda. Anda merasa sudah kerja keras, padahal enggak, Anda kerjanya asal-asalan. Anda merasa kerja cerdas, padahal enggak. Sebenarnya enggak cerdas-cerdas banget. Maka di titik ini, yuk kita bijak dalam memahami konsep takdir dan rezeki. Sama-sama kita nggak tahu, lakukan tugas kita sebagai manusia. Berikhtiarlah semaksimal mungkin. Kalaupun kita gagal, kita pasti akan dapat pelajaran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.